Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembahasan PHP 2D dan MSIP. Serta tidak lupa kita curahkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah. Selamat datang kami aturkan kepada yang terhormat Dr. Daniel Taib MM selaku Waris 1 bidang Akademi Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957. Yang terhormat Bapak Tagar B STMM selaku Waris 2 bidang Keuangan Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957. Yang terhormat Ibu Eni Hidayati SMI MM selaku Waris 3 bidang Kemahasiswaan Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957. Yang terhormat Bapak Agus Hitoka SHMSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957. Yang terhormat Bapak Rizky SOS MSI selaku Kepala Prodi Administrasi Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957. Yang terhormat Bapak Iwan Setiawan SOS MSI selaku dosen pembimbing PHP 2D. Yang terhormat Bapak Rudi Laksono SEMP selaku dosen pembimbing PHP 2D. Yang terhormat Bapak Junius Robert Gultom SEMM. Yang terhormat para dosen Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang terhormat Saudara Muhammad Syahrul Ramadan selaku Ketua Badan Legislatif Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957. Yang terhormat Saudara Yusril S. Haimudin selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Polpuro 1957. Yang terhormat Saudara Rizka Serka selaku Ketua Pelaksana Tim PHP 2D sekaligus Ketua Umum ABA. Yang terhormat teman-teman MSIP dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama alhamdulillah kita memulai acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Samsul Mari. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izinkan saya mempimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillah Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan pelepasan penasihat dan program MSIP. Tanda tegaklah acara kami, berkatilah penuh pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir bulannya program ini. Bukalah pikiran kami, membentanglah lidah kami, dan berikan kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun kekuatan dan memberikan manfaat bagi orang banyak. Ya Allah yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkatilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari azab api neraka. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memimpin doa dengan syahadat. Acara selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan laporan oleh Ibu Eni Hidayati, SMI MS selaku Wadah Kerja Dinas Mahasiswaan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang kami hormati, Bapak Kapolda MNN selaku satu dan hari ini pengantin dari Bapak Protektor di Tingkat 7 yang kami hormati Tingkat Bapak Dodi, Tingkat Isi Bapak Agus dan Tingkat Kasikon Bapak Boy, Kapolri, Bapak Lodi, Bapak Iwan, Bapak Aris, Bapak Bisnana, kemudian hadirin semua yang kami hormati dan mahasiswa yang akan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita bersama-sama dalam kegiatan pelepasan program PHP BLD dan MSIP. Program holistik pengembangan dan kebudayaan desa atau PHP BLD ini adalah salah satu program nasional di mana kita mendapatkan pendanaan. Sebagai lembaga pendidikan tinggi Institut Bisnis dan Informatika Kusboro,
berkomitmen untuk dapat mengimplementasikan dari dana perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya adalah melalui PHP 2 ini yang dilaksanakan oleh hari ini. Untuk tahun ini dimenangkan oleh himpunan program studi administrasi bisnis atau ABA yang dibimbing oleh Bapak Tuhan Setiawan. Kemudian juga dosen pembimbing lainnya adalah Bapak Rudi dan Pak Joni Suri. Terima kasih pada Bapak Rudi yang punya dedikasi yang tinggi terhadap kegiatan mahasiswa. Kegiatan PHP 2 ini mendapatkan hibah dana daripada NFP adalah tahun yang kedua yang kemarin juga kita mendapatkan yang atas nama BRM. Kemudian ini adalah himpunan mahasiswa administrasi bisnis. Jadi mungkin yang lain-lain akan menyusul. Program dari PHP ini dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengelolaan alas sebagai hasil pertanian yang menjadi taruh kode untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di desa Sukajadi, Kecamatan Tamasari. Kami tidak selalu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas satu kesungguhan daripada Pak Iwan untuk membimbing mahasiswa bisnis ini sehingga mendapatkan hibah ini, karena hibah ini adalah nasional. Dari sekian ribu yang mendapatkan pendanaan hanya kalau nggak salah sepertiga daripada yang mendapatkan. Ini satu peningkatan yang luar biasa. Karena yang dulu kita tidak pernah mendapatkan satu kegiatan nasional. Kemudian yang mahasiswa yang ikut dalam program ini adalah saudara Anis Mas Rika sebagai ketua saya, kemudian ada yang ini utama Menteri Tirta-Yani Agustina, Rupiah ada Ria, kemudian Muhammad Rafi, Faisal Arjan Purnomo, Ahmad Rizky Mansyah, Riki Matri Abenta, Samsul Malik, Muhammad Iqbal Adiansa, dan Muhammad Nopo Fiti. Yang kita berharap mahasiswa ini sungguh-sungguh nanti bisa hadir di dalam masyarakat di Bogor ini. Kemudian program magang dan studi independen yang bersertifikat atau MSIP ini adalah kita mendapatkan 8 atau yang menang atau yang lolos 8 mahasiswa dari masa 84 mahasiswa yang mendaftar sehingga kita mendapatkan 100%-nya. Studi independen ini adalah merupakan implementasi dari Kampus Merdeka 2021. Ini adalah satu metode pembelajaran dari 8 metode yang dicanangkan di dalam kebijakan Kampus Merdeka, diluncurkan dalam rangka menyiapkan para mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang besar. Kompetisi ini kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih baik sesuai dengan kebutuhan satu anak. Kami dari kampus tetap memandu mahasiswa, jadi ada mentornya atau pembimbingnya masing-masing dari prodi sesuai dengan prodinya. Secara nasional MSIP ini telah dilepas oleh Mas Menteri Darmawan Makarim pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan jumlah peserta secara keseluruhan 13.272 mahasiswa dari 8 juta mahasiswa di Indonesia. Jadi baru nggak ada 10%-nya dari jumlah mahasiswa. Kemudian yang lolos seleksi adalah 122 mitra penyelenggara. Jadi sebagai perusahaannya sebanyak 122 perusahaan. Kemudian yang mendaftar di dalam
agama 7. Kita patut berbangga bahwa kampus kita berjajar di dalam perguruan tinggi yang hebat. Yang selama ini kegiatan nasional tidak banyak kita ikuti, tetapi ternyata kita mengikuti SIP ini kita bisa melakukan meskipun tidak banyak, tapi ini bisa menjadi pemacu atau motivasi mahasiswa berikutnya. Diharapkan SIP ini dapat melahirkan talenta-talenta yang besar dalam membangun ekonomi yang berkelanjutan. Program MSIP ini adalah untuk mempercepat mahasiswa sebelum lulus terekspos di dalam dunia industri, dunia usaha yang mahasiswa nantinya setelah lulus. Melalui program MSIP ini, para mahasiswa diharapkan dapat melakukan hal-hal yang berbeda di dalam kuliah dan dapat berlari cepat sehingga mereka bisa menjadi pemimpin atau agent of change atau menjadi satu mahasiswa dalam perubahan. Para mitra berkomitmen juga untuk mendidik anak-anak mahasiswa dalam mengikuti program yang seperti ini akan menjadikan Indonesia lebih maju dan di mana di masa yang akan datang. Dan kegiatan ini akan disetarakan dengan 20 SKS. Pada semester dasar ini mahasiswa tidak mengikuti 100% perkuliahan, jadi satu semester mereka magang, namun mereka mendapatkan 20 SKS. Kemudian kami ucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti MSIP ini. Nanti nama-namanya akan disampaikan oleh para pengamat mahasiswa kabarnya. Kami ucapkan juga yang telah menjadi PIC di program magang ini, karena magang ini ternyata siang malam kerjanya, kadang-kadang minggu, kadang-kadang Sabtu malam dan lain sebagainya, sehingga kita perlu perhatian yang banyak agar anak-anak kita bisa mendapatkan tempat di perusahaan yang bagus. Kemudian juga kami mengucapkan kepada dosen pembimbing IPAP 2D yang telah berkenan untuk mendampingi mahasiswa kita untuk lebih dekat kepada Indonesia. Kemudian juga pada dosen pendamping memastikan dilakukan pekerjaan mahasiswa sudah sesuai dengan standar kualitas yang sudah disediakan. Bapak Rektor yang kami hormati, dan kesempatan ini dua kegiatan yang berskala nasional telah diikuti oleh mahasiswa dari masa Juli, IPAP 2D dan MSIP. Mohon Bapak Rektor dapat memberikan arahan dan mas mereka untuk melakukan kegiatan tersebut di luar kampus. Demikian saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Widiawati SMI. Selanjutnya presentasi oleh Anis Prestika selaku Ketua Pelaksana Terapen Bandung. Dr. Evan Anismanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Bapak dan Ibu para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Anis Prestika selaku Ketua Tim PHP 2D 2021. Di sini saya ingin sedikit memaparkan tentang program kegiatan kami di Desa Sotadiana. Judul program PHP 2D kami adalah Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Talas sebagai hasil pertanian bersama menjadi tarung mobil guna meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Berdasarkan dari perusahaan Dinas Ketahanan Pangan Bogor, Talas yang merupakan ikon Kota Bogor mulai saat ini kian menghilang. Kami mencoba dari perusahaan tersebut untuk mengembalikan ikon Kota Bogor tersebut.
Oleh sebab itu kami memilih Desa Sukajadi karena Desa Sukajadi merupakan desa yang berpenghasilan utama talas. Kami mencoba membuat olahan talas baru, yaitu talas yang menjadi tepung talas, agar para petani tidak bingung dengan penghasilan pertaniannya. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana cara pengolahan talas menjadi barang yang bernilai jual guna meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Sukajadi. Yang kedua, apa saja kegunaan dan manfaat yang dapat digunakan produk talas powder. Yang ketiga, bagaimana cara mempromosikan dan mempublikasikan tepung talas di digital platform. Tujuan dari program kami adalah meningkatkan ekonomi dan produktivitas masyarakat di Desa Sukajadi. Yang kedua adalah meningkatkan pengembangan motivasi kewirausahaan dan kewirausahaan desa masyarakat Sukajadi. Yang ketiga adalah meningkatkan inovasi pemasaran melalui internet sehingga dapat meningkatkan penjualan talas powder. Yang keempat adalah meningkatkan kemampuan dan pengolahan kelompok masyarakat Desa Sukajadi untuk memproduksi talas menjadi produk olahan baru. Yang kelima adalah mensejahterakan masyarakat Desa Sukajadi. Indikator keberhasilan program meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa Sukajadi mengenai program pengolahan talas menjadi tepung talas. Yang kedua adalah meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Sukajadi. Yang ketiga adalah terciptanya pemasaran tepung talas secara online dengan memanfaatkan pengembangan teknologi. Yang keempat adalah terciptanya produk turunan yaitu tepung talas menjadi kembang goyang. Manfaat program kami memberikan manfaat kepada masyarakat di Desa Sukajadi dalam peningkatan perekonomian desa. Yang kedua adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat di Desa Sukajadi. Yang ketiga adalah membentuk jiwa entrepreneurship masyarakat di Desa Sukajadi. Yang keempat adalah menghasilkan wirausaha baru dengan makanan olahan hasil pertanian dari Desa Sukajadi. Berikut adalah timeline program yang dimulai dengan tanggal 8 April 2021 kami melakukan pengumpulan proposal. Di tanggal 17 Mei 2021 kami lolos seleksi administrasi. Dan tanggal 11 Juni 2021 kami lolos seleksi akhir yang dilanjutkan dengan seleksi presentasi 5 Juli 2021. Di tanggal 2 September 2021 kami melakukan pengumpulan dan pemberian surat kepada Dinas Ketahanan Pangan untuk melakukan kerjasama. Di tanggal September 2021 kami berkunjung dan memfollow-up kembali Dinas Ketahanan Pangan. Di tanggal 18 Agustus kami melakukan pemberian peralatan penunjang untuk program kami. Secara singkat kami membuat sebuah inovasi baru dari talas yaitu produk tepung talas dan mencoba membuat produk turunannya yaitu talas menjadi kembang goyang. Mungkin selama kegiatan berlangsung ada ide-ide dari Bapak dan Ibu masyarakat desa yang akan kami jadikan produk turunan baru. Sebelum saya tutup, saya memohon doa kepada Bapak dan Ibu untuk memperlancar kegiatan kami di desa tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Anis Prastoka yang telah mempresentasikan. Selanjutnya presentasi oleh perwakilan B, waktu dan tempat kami persilakan.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Korek 1 Bapak Daniel, yang saya hormati Warek Ibu Eni, yang saya hormati para dekan, yang saya hormati kepala prodi, yang saya hormati para dosen, yang saya hormati para undangan yang hadir ini. Baik teman-teman sekalian, saya ingin menunjukkan bagaimana tapak aktivitas program magang sertifikat independen bersertifikat studi yang sebenarnya memang merupakan cikal bakal kita ikut di dalam program kampus pendidikan. Next. Nah, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita lihat sebenarnya program ini mulai di Januari tahun 2020, kemudian kita memang baru starting di bulan 1975 itu Pak Rektor meminta saya untuk bisa membantu bagaimana IDI bisa ikut di dalam program kampus merdeka. Kita sudah melakukan beberapa sosialisasi yaitu di tanggal 19, kemudian di tanggal 10 Juli, 17 Juli, 30 Juli, dan terakhir kemarin 19 Juli. Jika bakal mahasiswa yang baru bergabung awalnya ada 30 mahasiswa, kemudian meningkat 53 mahasiswa, kemudian meningkat lagi terakhir di bulan Agustus 89 mahasiswa dari semua prodi. Kemudian untuk program ini memang di akhir bulan Juli dan alhamdulillah dari 89 kita ada kenaikan hampir 190%. Nah, ini adalah satu langkah awal di Kustur untuk mengikuti kampus merdeka. Dari total 89, alhamdulillah 8 mahasiswa kita lolos di dalam program ini atau 90%. Dan kita harapkan tahun depan akan meningkat terus karena memang butuh effort teman-teman dari semua jajaran, baik dari rektor, dekan, kepala prodi, dosen pendidik, dan termasuk mahasiswanya sendiri. Next. Nah, bapak-bapak ibu ini adalah nama-nama mahasiswa kita yang sudah lolos, yaitu 8 mahasiswa dari 3 prodi, yaitu akuntansi, manajemen, dan teknik informatika. Memang secara keseluruhan teknik informatika banyak yang dikembangkan. Hal ini memang wajar karena kemitraan kita yang bergabung di dalam kampus merdeka mayoritas perusahaan-perusahaan besar yang berbasis komputer. Next. Nah, ini adalah perusahaan-perusahaan yang mana mahasiswa kita diterima. Jadi bapak-bapak ibu yang saya hormati, suatu kebanggaan buat saya sendiri dan mahasiswa bahwa ternyata mahasiswa kita diterima di perusahaan-perusahaan besar. Salah satunya adalah Microsoft, dan kemudian ada juga perusahaan dari Singapura. Kemudian juga perusahaan-perusahaan yang semuanya adalah perusahaan-perusahaan certified semua. Jadi nggak main-main memang menteri dari Mendikbud bagaimana mereka menghargai perusahaan-perusahaan yang sangat besar. Jadi di sini ada Agate, ada Microsoft, kemudian ada Ani, kemudian ada Orbit, kemudian juga ada Hasib. Jadi Hasifon itu perusahaan dari Singapura yang kemudian dia mendirikan cabang di Indonesia, dan alhamdulillah salah satu mahasiswa kita direktur untuk program ini. Jadi program ini bergabungnya ada 2. Yang satu yang kita sebut program magang, yang kedua program sertifikat independensi bersertifikat. Next. Nah, bagaimana kemarin perjuangan teman-teman kita mulai dari mereka mendaftarkan dari bulan Juni, kemudian mereka mendapatkan seleksi dari perusahaan-perusahaan besar, baik secara tes
kemudian diinterview secara online, sampai kemudian tanggal 16 Agustus itu adalah batas ketika teman-teman kemarin dinyatakan lulus. Dan kemarin tanggal 20 Agustus kita juga sudah menyerahkan kepada seluruh prodi. Insya Allah Bapak-bapak Ibu-ibu, informasi yang saya dapat nanti ada SK langsung dari Pak Menteri yang akan diwakili oleh dikti masing-masing terkait dengan SK penunjukan mahasiswa yang ikut program ini. Dan kemarin juga dilepas langsung oleh Bapak Menteri di tanggal 23 Agustus secara live. Totally ada 12.000 mahasiswa yang ikut bergabung dan target 20.000 oleh Pak Menteri. Next. Oke, sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Selamat bertugas kepada mahasiswa yang ikut di program ini, karena program ini Bapak-bapak Ibu-ibu ada yang juga sampai dengan 4 bulan, artinya 1 semester. Mereka akan bertugas di kemitraan dengan janji oleh Kementerian Perhubungan, surat dari Menteri nomor 94, mereka akan dijanjikan dioperasikan maksimal 20 SKS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Saudara SDM. Selanjutnya, arahan sekaligus pelaksanaan tim PHMBD dan MSMB oleh Bapak Dr. Daniel MM selaku Waris 1 Bidang Akademik Seluruh 1957 waktu 24. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu ini selaku waris 3 dan penanggung dari kegiatan ini. Yang kami hormati para rekan, ada 3 rekan, yaitu Pak Rudi, rekan Fakultas Ekonomi, Pak Boy, rekan Fakultas Komputer, Pak rekan Fakultas Fisik, dan dihadiri oleh prodi-prodi di sini, ada prodi manajemen, ada prodi komunikasi, dan ada Pak Rudi, Pak Inas, ya, yang sudah siap untuk membimbing para mahasiswa. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada mahasiswa yang sudah mendapat kesempatan dan peluang. Kalau ingat, kesempatan dan peluang, artinya kesempatan dan peluang ini jangan disia-siakan. Dalam kesempatan ini, ya, saya mewakili rektor akan melepas Anda semua untuk terjun ke lapangan. Nah, kegiatan ini perlu saya sampaikan, jadi adik-adik jangan ragu-ragu, karena ini dasar hukumnya kuat. Ini adalah KPNDT yang dikeluarkan pada tahun 2020 nomor 3, ya, tentang kampus merdeka dan merdeka belajar. Jadi ini program pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di masing-masing perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Nah, tujuannya ya adalah untuk merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh dan relevan dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Itu kira-kira tujuan pemerintah. Nah, di dalam program ini, ya, kita tahu ada 8 ya program yang sudah disebutkan oleh Bu Eni tadi. Satu adalah programnya magang, ya, merdeka belajar. Ini kita sudah dapat. Berikutnya lagi adalah proyek di desa. Ini sudah dapat, kan?
Berikutnya lagi adalah kampus mengajar. Artinya kita diberi kesempatan sebagai mahasiswa yang punya kemampuan untuk mengajar di daerah-daerah terpencil. Dan berikutnya lagi adalah penelitian dan riset. Artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk riset mandiri, silakan. Apakah ikut bergabung dengan dosen juga diberi kesempatan. Berikutnya kewirausahaan. Kewirausahaan ini bisa mandiri, silakan. Dan ini adalah tuntutan kita sekarang bahwa semua mahasiswa digerakkan, baik swasta maupun negeri, untuk berorientasi kepada wirausaha. Berikutnya adalah studi independen dan proyek-proyek kemanusiaan seperti ada bencana-bencana dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan semua kesempatan itu. Nah, dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iwan Tim bahwa telah berhasil salah satu proyek bina desa, ya, proyek pembinaan desa ini. Nah, inilah salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dalam hal ini ada 11 orang yang dilaporkan tadi. Nah, ini akan kita fasilitasi. Fasilitasi pertama kita dukung dari segi programnya. Yang kedua kita akan berikan SKS penyantaraannya, yaitu sekitar 10 SKS, ya, nanti untuk adik-adik yang sudah melakukan pembinaan desa ini. Jadi dengan kata lain, adik-adik tidak akan terganggu kuliahnya, ya. Justru yang diharapkan dari program ini, ilmu yang adik-adik sudah dapat di kelas itu adik-adik aplikasikan ke lapangan dalam rangka meningkatkan tadi ekonomi desa tadi. Nah, ekonomi desa itu sangat membutuhkan kita, ya. Jadi kalau tidak dijangkau oleh PTS atau PTN, mereka tidak akan pernah mendapat ilmu tentang kewirausahaan, tidak dapat ilmu dalam rangka memproduksi, tidak dapat ilmu bagaimana efektif dan efisien, bagaimana mereka dapat ilmu untuk pemasarannya. Nah, inilah fungsi-fungsi adik-adik untuk mengaplikasikan ilmunya di lapangan agar bermanfaat bagi masyarakat desanya, ya, sama juga di desanya. Nah, itulah kira-kira. Nah, berikutnya yang satu adalah program magang dan studi, ya, independen bersertifikat. Ini SKS-nya disetarakan di 20 SKS. Artinya adik-adik banyak keunggulan atau keberhasilan adik-adik. Pertama, di dalam magang ini satu, adik-adik akan melihat bagaimana sistem kerja yang ada di perusahaan besar tadi, ya, yang sulit untuk kita masuk kalau tidak ada kesempatan peluang yang diberikan oleh pemerintah ini. Kenapa mereka menampung kita? Karena pemerintah sudah kerjasama, ya, sudah ada MOU agar melayani semua mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ingin magang di perusahaan ini. Dan bahkan nanti adik-adik akan mendapat honor, ya, di sana sudah ada kesepakatan, ya. Katanya sini ada 4 sampai 5 juta per bulan. Nah, ini peluang bagi saya sampaikan untuk adik-adik. Peluang ini artinya kesempatan yang harus adik-adik layani, harus laksanakan. Kenapa kesempatan ini? Tadi saya bilang, pertama adik-adik akan mendapatkan ilmu aplikasi lapangan. Yang kedua, adik-adik bagaimana cara kerjasama, ya, dalam bekerja. Berikutnya lagi, adik-adik dapat sertifikat. Berikutnya lagi tadi dapat honor. Berikutnya lagi apa? Adik-adik, kalau adik-adik dinilai mampu di lapangan nanti dan dianggap sesuai kebutuhan perusahaan, adik-adik akan direkrut menjadi pegawai langsung. Ya, itu sangat penting, ya, karena akan masuk di perusahaan besar sangat sulit, ya, seleksinya banyak, tetapi Anda akan dinilai langsung dalam bekerja. Makanya saya bilang pengalaman kita di lapangan seperti kita ini, ya, adik-adik jangan hitung waktu, jangan menghitung tenaga. Anda itu oleh instruktur di sana. Anda diminta sampai lembur karena banyak tugas yang belum selesai, laksanakan. Ya, adik-adik masih muda, tenaga masih kuat, pikiran masih cerdas, laksanakan. Walaupun sampai subuh, laksanakan. Ya, karena perusahaan-perusahaan yang maju atau masyarakat yang maju seperti Jepang, Korea, Taiwan itu kan harus seperti itu. Kadang-kadang nggak bisa tidur sampai 2 hari 2 malam untuk bekerja. Ya, itu dilakukan. Nah, jadi yang menghitung itu, oh sudah ada kali jam 4 sudah siap-siap mau pulang.
niat tadi ya, mumpung peluang untuk mendalami aplikasi lapangan, karena kesempatan itu tidak setiap saat diberikan. Nah, itulah kira-kira. Nah, kalau Anda nanti dilihat mampu punya etika yang baik, punya ilmu yang mapan, adik-adik dengan mudah menjadi tenaga kerja. Pasti nanti akan diusulkan, atau minimal nanti kalau Anda sudah sarjana, kalau mengajukan lamaran sini kembali minimal itu. Kalau adik-adik menjadi diterima dengan baik diterimanya. Nah, semua ini sekali lagi adalah kenapa adik-adik diberi kesempatan oleh pemerintah, karena agar kita ini cepat menjadi negara maju. Kalau seperti lama kita hanya belajar di kelas, itu ilmu kita tidak banyak berkembang. Tetapi kalau kita banyak belajar di luar kelas, itu akan daya ingat kita selama-lamanya. Ya, kita melihat bagaimana proses produksinya, bagaimana sistem kerjanya, bagaimana dialog produksinya, bagaimana manajemennya, bagaimana kepemimpinannya, kita lihat semua itu akan menjadi tertanam di benak kita, akan menjadi pelajaran kita untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita hanya di kelas, mungkin hari ini diberikan teori, besok sudah lupa. Tetapi kalau aplikasi praktek langsung di lapangan itu selama-lamanya susah lupa. Itu kira-kira yang akan kalian hadapi yang akan datang. Nah, berikutnya lagi ya, dalam hal ini pada dosen yang membimbing ya Pak Iwan, Pak Budi, Pak Yunian, ya, kami titip untuk anak-anak ini, dan ini juga sudah merupakan usaha Anda bahwa akan melaksanakan ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi maksimal ya, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, umat, dan bagi kita semua. Dan dalam kesempatan ini tentu ada hal satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa pertama pada dosen pembimbing maupun pada program-program ini di pemerintah Indonesia ini ada kelemahannya. Kelemahannya input masuk jalan, proses jalan, ya output ada. Apa yang kurang adalah monitoring, monetnya hanya ada, kan? Nah, di mana-mana proyek itu atau program pemerintah itu yang akan dinilai baik apabila sudah semua input jalan, proses jalan, output sudah ada. Nah, dalam waktu tertentu dilakukan monitoring. Apakah benar-benar sudah jalan? Dan apakah siapa tahu sesudah kita tinggal terjadi, ya kan? Nah, monitoring itulah yang harus kita lakukan agar tugas kita tidak sia-sia. Saya kira itu merupakan sambutan saya mewakili direktor. Jadi sekali lagi pertama selamat atas keberhasilan baik dosen maupun para mahasiswa yang sudah terpilih mendapatkan peluang ini. Dan pelepatan dengan ini ucap bismillahirrahmanirrahim dengan doa semoga dalam kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dengan resmi kami lepas. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak atas materi yang baik. Selanjutnya. Ya, jadi sekaligus karena kami juga pendamping PHP 2 sebelumnya, kita harapkan juga malah membimbing mahasiswa di PHP. Amin. Ini ya, sehingga kita bisa melakukan PHP 2 kali ini lebih baik lagi. Amin. Jadi kita sudah mengumumkan sesuai dengan nama Institut Bisnis dan Informatika Goro 57. Core kompetensi kita adalah bisnis dan informatika. Jadi semua mahasiswa harus mengetahui bisnis dan informatika. Setidaknya dasar-dasarnya, walaupun secara spesifik berada di prodi sistem informatika dan teknik informatika, tetapi secara umum kita harus mengetahuinya. Jadi tidak ada alasan kalau ada yang bertanya minta informasi tentang informatika dan bisnis, semua mahasiswa harus tahu. Itu core kompetensi kita ya. Jadi terbuka juga kuliah antar prodi kan. Jadi manajemen mau mendalami informatika bisa kuliah satu semester di informatika. Begitu juga potensi mau mendalami bisnis
tugas mengenali sistem informatika juga kita lihat satu universitas dari sistem informatika. Jadi Merdeka Belajar sangat memungkinkan negeri ini. Jadi ini saja. Kami silakan Pak Duli untuk di depan. Ya, betul. Bagi tersangka. Semangat. Jadi apakah Pak Duli bersedia mengemban tugas sebagai kepala pusat di LPK? Dengan ini kami lantik Pak Duli sebagai kepala pusat pengembangan inovasi dan inkubator bisnis di Lembaga Pengembangan Kewirausahaan. Semoga Allah meridhai dan kegiatan ini dilakukan dengan sebaik-baiknya dan amanah terhadap tugas-tugas pokok dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Oh iya. Kita foto dulu ya. Di depan sini. Foto. Dari sini. Oh iya, Bu. Ya, boleh. Ya, berapa dulu nanti sama Pak Dekan dan itu ya. 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 1, 2, 3. Oke. Ya, Pak Dekan sama Pak Prodi semuanya ayo Pak Pemimpin, Pak Namias. Ayo kita foto semuanya. Kita dapatin. Ayo Pak, bagus. Pak Iwan, geser sini Pak. Ya, Pak ada. kedua. Biar seimbang. Ya. 1, 2. Ayo semua berjalan. Ya, ini peserta semuanya ya. Foto sini. Di bawah ya. Ayo jongkok ya. Ayo sini ya Pak. Ya, Ben nggak apa-apa berdiri, yang lainnya sini. Jongkok ya. Semuanya. Wah, ini udah ada kemajuan, ada baju ini nih ya. PDP atau PH? PHP 2. Ini udah bikin baru nih, Mas. Baru nih. Oh, iya. Baru nih, kan baru nih. Ayo, boleh gitu, boleh ya. Oke. Kita dengarkan statement dari Pak Rudi ya. Teknik ada Pak. Dari Anda ya. Luar biasa, Pak. Tingkat aja. Silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari yang berbahagia ini surprise saya bagi saya Pak. Dalam kesempatan ini tadinya cuma mau menghadiri dari pembimbing PHP ada di kampus yang memang sebenarnya sudah tertunda di Pak ya. Iya, SK yang tertunda lah ya. Jadi waktu kurang lebih 1 tahun yang lalu. Nah, dalam perjalanan nanti inkubator dan pengembangan bisnis di FPK IPK 57, sebenarnya program dari inkubator itu tidak hanya punya manajemen, tetapi secara keseluruhan ini adalah program seluruh prodi. Jadi nanti ke depan kemungkinan besar
kami meminta bantuan pada dekan, prodi maupun seluruh mahasiswa untuk menjalankan program inkubator. Baik nanti di inkubator bisnis tersebut merupakan suatu inkubator untuk startup yang belum maupun yang sudah ada, baik itu di semua prodi. Tapi ujungnya adalah bahwa di era digital ini nanti inkubatornya itu pasti akan berbasis digital. Kurang lebih demikian ya Pak. Ya, terima kasih Pak Wali. Selanjutnya pelaksanaan penyerahan simbol bendera kepada Bapak Emilio Dr. Dentoy MM dan Bapak Agus Copa SMSESI. Kami persilakan maju ke depan untuk menyerahkan bendera. Kepada Bapak Agus Copa SMSESI selaku Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, penyerahan kepada Saudari Agus Copa selaku pelaksanaan rapat pribadi. Penyerahan simbol bendera Association of Business Administration atau ABA yang akan diserahkan oleh Bapak Agus Copa SMSESI kepada Asisten Satgas selaku pelaksanaan rapat pribadi. Mau hadap sini Pak. Kami serahkan di dalam ini dan untuk Anda melaksanakan kerja kami masyarakat di daerah yang menuju selamat melaksanakan tugas dan resolusi selama berjalan baik dan kembali dengan baik. Semangat. Yang loyo. Bendera oleh Bapak Daniel Wahid kepada Bapak Iwan Setiawan SMSI selaku dosen pembimbing PHP. Komunikasi juga. Yang meninggalin dulu. Selanjutnya penyerahan simbol bendera Institut dari Informatika Goro yang akan diserahkan oleh Ibu Eni Widayati SMMM selaku wadah juga yang akan diterima oleh salah satu perwakilan peserta MSIB. MSIB. Ayo MSIB. Tunjuk aja Bro, tunjuk aja. Maju semua. Jangan maju, Pak. Ayo Maju semuanya. Kita mundur. Kita mundur. Ini perwakilan siapa? Penyerahan bendera oleh Ibu Eni Widayati SMIMM selaku wadah juga yang diserahkan oleh kepada peserta MSIB. Dan membawa nama baik di Ayo foto bareng. bagi waktunya. Gimana?
bagi satu-satu kali ya mungkin ya. Ya, mungkin satu di belakang, satu di depan, jadi itu dimundurin kursinya. Meja dikit aja, jadi bisa naik dia di atas. Dua baris maksud Pak Dodi, ya Pak Dodi ya? Jadi dua baris ya? Jadi dua baris dia. Dua baris, harus supaya jaraknya ada, jangan rapatnya. Jadi ada yang belakang, ada yang ini. Ya gitu aja, kayak pemain bola aja. Semua ke ini dosen ke ayo Pak. Haris. Ayo Pak, bantuan. Kalau sudah diizinkan ya udah. Yang cowok. Satu, dua. Ayo. Satu, dua. Pak Daniel, Pak Nudin, Pak kepala ini ada Pak Agus, ada Pak Boy. Di sini Pak, beres. Mundur aja Pak. Duduk gini. Biar rapi gitu. Satu, dua. Demikian acara pada waktu ini. Saya selaku pembawa acara dan panitia berkenan mohon maaf jika ada segala dan tutur kata yang kurang berkenan bagi semua.